Ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana memang keterampilan Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan. Di antaranya juga adalah perang Khandaq. Di perang Khandaq ini, Khandaq itu dibuat parit yang sangat besar oleh Nabi SAW, dikenal dengan dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah Ahzab menceritakan masalah itu. Ada satu orang, saya tidak cerita perang Ahzabnya, tapi waktu itu parit sangat dalam, 7 meter ke dalam, 15 meter ke sana, itu kan lebarnya, sehingga tidak bisa dilompati oleh musuh. Ada satu orang Quraisy namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini umurnya sudah 80 tahun. Tapi orangnya kuat, kekar. Dia satrianya orang Mekah. Nggak ada yang berani, kalau sudah masuk di medan perang pasukan Quraisy, musuh-musuh Quraisy kalau lihat ada Amr bin Abi Wud ini, tidak ada yang berani datang. Pasti semuanya mundur, nggak berani melawan gitu. Karena orangnya luar biasa, kuat sekali secara fisik, gitu kan. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Dan subhanallah, semua kuda-kuda Quraisy berusaha loncatin tadi parit, tidak ada yang berhasil. Kudanya Amr bin Abi Wud berhasil. 80 tahun umurnya, dia tunggangi kuda, dia bisa loncatin parit 15 meter. Itu bukan main-main itu. Berhasil loncat ke sana, kemudian dia tantang kaum muslimin. Dia bilang, kalau kalian jantan, jangan serang saya, jangan keroyokin, tapi saya ajak duel. Siapa yang berani keluar? Melihat kejadian tersebut, waktu itu umurnya 80 tahun. Ali di bawah 25 tahun, gitu kan. Ali berdiri mengatakan, saya Rasulullah hadapin dia. Kata Nabi SAW, jangan Ali, sebentar. Ternyata orang ini tidak diam, dia tantang lagi. Mana janji kalian, katanya kalau meninggal mati masuk surga. Ini saya sudah tantang, siapa yang berani duel dengan saya? Mendengar tantangan tersebut, Ali berdiri lagi, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia tenang hai Ali, tenang dulu, jangan dulu. Amr berucap lagi 3 kali, ternyata kalian penakut. Seorang laki-laki, dia sebutkan syair-syairnya, seorang laki-laki telah loncat dan kemudian menunjukkan keberaniannya, ternyata satu melawan sekian banyak, tidak ada yang berani. Ali langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia Amr. Ini Amr bin Abi Wud terkenal sangat kuat, khawatir kamu kalahkan. Kata Ali, walaupun Amr ya Rasulullah, saya akan lawan. Baiklah, kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Lalu Nabi SAW memberikan kepadanya imamah, dan Nabi SAW mendoakannya. Pada saat Ali pun menuju ke sana, langsung Ali, karena semua pakai baju perang ya, tertutup dengan besi, jadi tidak terlalu kelihatan wajahnya. Dan Amr ini umur 80 tahun, ini anak 20 tahun, tidak dikenal sama Amr. Kata Amr, siapa kamu? Hai ponakanku, dilihat masih muda. Langsung dia bilang, saya Ali. Kata dia, Ali bin Abdul Manaf. Jadi ada satu orang namanya Ali bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Nabi, artinya dia pikir orang tua juga. Kata Ali, bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib saja dibandingkan dengan ini ya, masih lebih tua orang ini daripada Abu Thalib kalau Abu Thalibnya hidup. Maka kata orang tersebut, ada orang yang lebih kuat daripada kamu, kenapa kamu yang maju? Suruh orang-orang yang tua, yang kuat, yang sudah pengalaman, gitu kan. Kata Ali, wahai Amr, saya pernah dengar kamu berkata, kalaupun saya diajak beberapa pilihan dan pilihan itu menantangku, 3 pilihan dan itu menantangku, aku akan menjawabnya. Bukankah kau pernah berkata, hai Amr? Kata Amr, iya. Kata Ali, kalau begitu saya mengajak kamu ke 3 perkara. Kata Amr, apa itu? Kata dia, saya mengajak kamu bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad Rasulullah. Kata Amr, kalau itu saya tidak mau. Saya sudah jauh-jauh datang kancah peperangan untuk memerangi Muhammad, justru karena saya tidak mau mengucapkan kalimat itu. Baiklah, kata Ali, kalau yang kedua, saya menawarkan kamu untuk kamu balik ke negerimu, ke Mekah, gitu. Jika Muhammad benar, kau tidak jadi perangin, dan memang dia benar, sebenarnya namamu sendiri baik, orang Quraisy, sama-sama. Kalau dia salah, dia pendusta, kan itu yang sedang kamu ucapkan, kamu mendustakan dia. Ada tidak ada untungnya kau perangin dia. Kata Amr, ini juga tidak mungkin. Wanita-wanita Quraisy tidak ada yang ucapin, apalagi saya laki-laki. Kata Ali, kalau begitu saya tawarkan yang ketiga. Kata Amr, apa itu? Berduel, perang, kita berdua. Lalu Amr tertawa sambil berkata,
penunggang kuda Quraisy yang tersohor dan sudah berpengalaman dengan umur lebih dari 80 tahun, ya, ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin. Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini. Lalu pada saat itu pun Amr berkata, pulanglah wahai keponakanku, jangan lawan saya gitu. Kata Ali, tapi saya tidak mau pulang dan saya akan membunuhmu. Mendengar kata-kata saya akan membunuhmu, maka dalam kisah ini atau riwayat ini disebutkan Amr pun turun dari kudanya kemudian menyerang Ali. Ali waktu itu lagi tidak naik kuda, gitu kan, berada di bawah. Maka Amr turun kemudian menyerang Ali dengan sekuat tenaganya, ya, dari jarak jauh mengangkat pedangnya lalu menghantamkan ke atas kepala Ali tiba-tiba dengan kekuatan penuh, dan Ali sempat menangkisnya dengan tameng. Saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tameng Ali pecah, gitu kan. Tameng dari besi pecah, dan kemudian kepala Ali sempat terluka. Tetapi Ali radhiyallahu anhu memang sudah dilatih oleh Nabi SAW dengan keterampilan perang yang luar biasa. Maka dia pun tidak menunggu kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pada saat pedang si Amr ini masih melengket di perisainya dan melukai kepalanya, dia pun segera menebas leher Amr dan akhirnya menumpahkan darah dan Amr rubuh jatuh pada saat itu. Pada saat Amr pun terbunuh, maka seluruh muslimin bertakbir. Ada beberapa athar yang menyebutkan kepada kita bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sempat menarik pedang dari bawah, karena waktu Ali ditangkis, dipukul kepalanya, Ali sempat terduduk. Maka Ali pun menarik pedang dari bawah di depan dia, dari, mohon maaf, kemaluan si Amr sampai ditarik ke atas gitu, sehingga terbelah, gitu kan, tertarik sampai ke wajahnya. Ada riwayat lain juga menyebutkan, tapi riwayat yang diangkat di sini adalah dia menebas lehernya, gitu kan. Pada saat itu riwayat yang lain adalah dia menghantamkan pedangnya di kepala Amr dan membalas, ya, karena dipukul bagian kepala, dia juga membalas kepalanya, dan saking kuatnya pukulan Ali sampai membuat pedang itu masuk, ya, dan membelah, ya, membelah bagian kepala si Amr ini. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana keberanian Ali radhiyallahu anhu menghadapi seorang pejuang yang luar biasa, kesatria yang kuat, tidak sembarangan. Maka ini juga sebuah fadilah tersendiri, ini sebuah hal yang akhirnya membuat pasukan Quraisy tidak berani lagi untuk maju setelah keesokan atau ke malam harinya diantam oleh angin yang sangat besar yang menghancurkan pasukan mereka. Pada saat itu ada satu orang lagi yang sempat loncat bersama Amr dan berhasil juga, namanya Ikrimah bin Abi Jahal, sepupu Nabi SAW, ya, masih keluarga Nabi juga. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Waktu melihat Amr yang kuat itu terbunuh, dia pun akhirnya lari dan tidak berani untuk berperang dengan kaum muslimin. Pada waktu itu Ali sempat menunggu kalau Ikrimah mau berantem atau duel, maka dia pun akan menunggunya. Para ulama mengatakan kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Ali radhiyallahu anhu terbentuk dengan umur yang masih muda dan keterampilan yang luar biasa dalam berperang, dan keyakinannya bahwasanya ini akan menghadiahkan mati syahid. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ali, mengapa engkau tidak mengambil baju besinya? Padahal di kalangan orang-orang Arab tidak ada baju besi perang yang lebih baik daripada yang dia milikin. Baju perangnya paling bagus nih, ya, sulit sekali untuk dirusak gitu. Maka dia menjawab, Ali mengatakan, aku menebasnya dan dia menghadapkan auratnya kepadaku. Dan ini riwayat yang menjelaskan dia sempat menghantam bagian kemaluannya, gitu kan. Maka auratnya pun kelihatan, maka aku tidak mau mengambilnya karena aku malu melihat kemaluannya, gitu kan. Lalu orang-orang musyrik membayar jasadnya Amr kepada Nabi SAW dengan 10.000 dirham. Kemudian Nabi SAW berkata, dan ini riwayat semua saya ringkaskan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Nabi SAW, idfa'u ilaihim jifata fa innahu khabithu al-jifah wa khabithu diyah. Kembalikan saja jasadnya kepada orang-orang musyrik itu dan kembalikan juga bayarannya, karena dia adalah seburuk-buruk jasad dan seburuk-buruk dia. Dia itu denda yang dibayar kalau orang meninggal dunia. Itu sekelumit cerita